nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjutkan tafsir maudhu'i bidirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Saba ayat ke-10. Supaya gampang, surat Saba ayat 10 sampai ayat 13. Judulnya menjelaskan tentang bercermin kepada kisah Daud dan Sulaiman sebagai dasar mengurus negara. Kita dalam kehidupan itu, urusan kita cukup banyak, dari keluarga sampai negara, dari mikro sampai yang makro, dari urusan dunia sampai akhirat, dari yang kecil sampai yang besar. Itu semua ada uswah, dan uswah ini sudah dicontohkan di dalam Al-Quran, baik kepada para nabi dan rasul sebelumnya, Nabi Muhammad SAW, maupun uswah kepada Rasulullah SAW. Kisah Daud dan Sulaiman ini mungkin jarang didengar, tetapi sangat relevan dalam kehidupan sekarang ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari beberapa kalimat yang ada di sini, misalnya Nabi Daud itu diberikan kelebihan dari Allah untuk mengatur negara, mengatur rakyat pada saat itu di Palestina. Itu ada 8 kelebihan yang disebut di surat di surat Saba 10 sampai 11. Kalau kita lihat teksnya, walaupun atayna minna fadla, sungguh kami telah memberikan karunia yang agung kepada Daud. Nah, fadla ini sebenarnya ditafsirkan al-fadlul mubin, karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk mengatur, mengurus dan mensejahterakan rakyat Palestina pada saat itu. Apa diantaranya? Di antaranya kata al-fadlul mubin dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi Daud itu pertama menjadi nabi dan rasul. Itu pertama. Termasuk juga kalau nabi dan rasul artinya punya kitab, punya undang-undang, dan punya aturan. Ya, di antaranya kita kenal adalah Nabi Daud punya kitab Zabur, aturan yang berlaku saat itu untuk mengurus umat pada zaman itu. Dan yang kedua, Nabi Daud itu diberi al-malakul mutamakkin, yaitu kerajaan yang kokoh kuat, kerajaan yang tangguh. Pada saat itu tidak ada yang membandinginya, adidaya kuasa lah kalau sekarang. Itu yang kedua, al-malakul mutamakkin. Yang ketiga, Nabi Daud itu punya al-junud dawil adad wa adad, punya bala tentara, pasukan angkatan darat, angkatan laut dan udara yang cukup besar dan tangguh, serta dilengkapi dengan alat perang yang canggih pada saat itu. Ya, ini yang kedua diberikan oleh Allah. Ya, dawil adad wa adad, al-junud dawil adad wa adad, bala tentara, pasukan perang yang cukup besar dan tangguh, sehingga menguasai hati dan bisa menjadi ikon penting pada saat itu, menjadi adidaya kuasa.
Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Daud itu diberi as-sautul azim. Sautul azim itu diterjemahkan suara yang indah yang merdu. Luar biasa suaranya Nabi Daud. Sehingga nanti disebutkan di sini yajibalu awibi mawatair. Ya, jadi yajib awibi mawatair itu bahwa gunung dan burung diperintah oleh Allah untuk terus mengulang-ulang bertasbih bersama Daud. Kenapa? Indah suaranya. Ini yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima bahwa Nabi Daud itu selain gunung dan burung bertasbih, juga karena burung itu gambaran makhluk yang ada di darat yang besar, arwasiat, juga makhluk-makhluk lain. Kalau burung itu bukan gambaran makhluk yang ada di angkasa. Ini yang kelima. Sedangkan yang keenam, Nabi Daud itu di sini disebut alan al-hadi. Alan itu besi dilunakkan tanpa dipanaskan. Tanpa dipanaskan, diambil oleh Nabi Daud, lalu dibentuk dan dibuat sekehendak Nabi Daud. Jadi IT pada saat teknologi saat itu ini dimulai dari al-hadid, besi, baik itu untuk membuat mobil, membuat pesawat, membuat kapal udara, dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan baik untuk perang atau untuk transportasi, termasuk juga alat komunikasi, tidak ada yang sulit bagi Nabi Daud. Ini yang keenam. Sedangkan yang ketujuh, Nabi Daud diberi kemampuan oleh Allah untuk anikmal sabiqat, yaitu membuat baju besi yang besar untuk penangkal perang. Jadi baju besi dari perang itu disebut sabiqat. Ini luar biasa, ya. Jadi pada saat memang melakukan suatu kemenangan dakwah dalam melaksanakan tugas risalah, maka dihadapkan dengan musuh-musuhnya. Maka di sini Allah memberikan perlengkapan perang kepada Nabi Daud, yaitu as-sabiqat, penangkal perang, anti peluru. Kalau sekarang mungkin udah Scud dan alat-alat perang lain yang canggih yang dikuasai oleh dunia sekarang. Nabi Daud sudah lebih dulu sabiqat. Dan yang di dalam sabiqat yang ke-8 ini itu ada ABC-nya. ABC-nya itu pertama qadir pisar. Nabi Daud sebelum membuat baju besar itu harus mengukur anyamannya, artinya sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tidak asal bikin, tapi ada arsitek yang ditunjuk langsung dari Allah, Nabi Daud, dan juga menguasai tentang fisika. Ya, jadi kalau tidak menguasai fisika dan biologi, dia tidak mampu membuat baju besar dari besi yang untuk melakukan kemenangan dakwah. Ya, ini yang B-nya tadi itu. Jadi yang pertama yaitu sabiqat dari al-hadid, besi yang besar itu digunakan tanpa dipanaskan, tapi langsung oleh Nabi Daud dibentuk menjadi sebagai alat kebutuhan yang mikro sampai yang makro, dari usaha rumah tangga yang kita kenal dari jarum yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini dikuasai oleh Nabi Daud pada saat itu. Ya, makanya tadi saya bilang ini kalau dikuasai oleh suatu bangsa atau negara seperti Nabi Daud, ini luar biasa ya. Ya, kalau kita ingin menjadi kepala negara atau mengurus suatu bangsa, ini harus mengacu kepada sejarah Nabi Daud. Ini dari konteks mana yang ada di dalam ayat ini. Tapi kemudian kita kalau melihat teksnya sekarang, kenapa begitu besar dia Daud? Kalau kita lihat misalnya kalimat awibi, nah coba itu awibi ma'ahu wattair yajibalu awibi ma'ahu wattair, apa itu maksudnya? Nah, Nabi Daud diberikan kemampuan sampai suaranya indah dan bisa diberikan digerakkan gunung dan burung. Sebab awibi itu ini ada dua sebenarnya dalam tafsir. Dari awwaba
ta'wib. Ta'wib itu tarjih, artinya mengulang-ulang. Sedangkan kalau dari aba, kita maaf aba itu ada maaf arti kembali, al-marji. Makanya kalau aba itu bukan awibi tapi ubi. Ubi bukan ubi jalar, ini ubi bahasa Arab. Ubi artinya irji. Kenapa ditafsirkan oleh para ahli tafsir dua qiraat? Itu bisa dari ta'wib, ini maknanya sama ya. Jadi harus diulang-ulang. Kalau Nabi Daud membaca tasbih, maka gunung dan burung membaca tasbih, itu satu tafsirnya. Kemudian yang kedua, justru Nabi Daud sudah tidak baca tasbih karena terpesona dengan suara Daud. Mereka gunung itu terus membaca tasbih, burung itu terus membaca tasbih. Kenapa seperti itu? Karena oleh salah satu oleh tafsir bahwa Nabi Daud itu idakana adraku butur asmaullah tasbih jibal payang situlahu. Ini tafsirnya. Apabila dakwah Nabi Daud itu sudah lesu, lemah menghadapi kaum yang memang ya di antara mereka juga ada yang tirta, sudah hampir Nabi Daud itu bukan frustasi tapi sebagai sekutu itu lesu, lemah, sebab melihat kondisi fisik, kondisi Nabi Daud dan juga kondisi keadaan masyarakat, sehingga asmaullah tasbih jibal. Nabi Daud mendengar suara gunung bertasbih, sehingga semangat. Jadi yang bisa menyemangati Nabi Daud dakwah itu ketika gunung selalu bertasbih. Saya ada tarji, ada irji. Rohnya itu selalu berulang-ulang. Saya dengar terjemahnya selalu berulang-ulang. Awibi, maksudnya berulang-ulanglah kamu baca tasbih bersama Daud. Dalam tafsirnya Daud sudah berhenti, dia terus bertasbih. Itu kebesaran Daud karena suara Nabi Daud itu sangat indah. Dan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang keibatan suara Nabi Daud pernah diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah tengah malam keluar lalu mendengar suara Musa al-Asy'ari begitu indah terdengar bacaan Al-Qur'annya, sehingga Rasul sampaikan ya bahwa engkau wahai Musa al-Asy'ari memiliki suara seperti suara Nabi Daud, disebut mizmar. Ya, mizmar itu suara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, seperti suriling. Nah, alat-alat gamelan yang membuat pesona orang itu dikalahkan oleh Nabi Daud. Itu suara suling, suara rebab, apapunnya suara yang bisa orang terpesona dengan nada-nada yang dikemukakan para ahli sains, kalah semuanya itu oleh suara Nabi Daud. Itu. Sehingga saya dengar dulu orang tua menjelaskan ketika Nabi Daud membaca tasbih, semua pohon-pohonan juga ikut bertasbih. Jadi teriakan-teriakan yang boleh kita tidak berarti, padahal itu semua bambu bergesek kepada bambu lain, itu adalah bertasbih sampai tidak berhenti, terus menerus. Bertasbihnya gunung dan bertasbihnya makhluk-makhluk lain karena sebab mukjizatnya tasbih dibaca oleh Nabi Daud dengan suara yang baik, yang indah. Ketika Rasul tadi sidak mendengar suara dia kemukakan oleh Musa al-Asy'ari, sabda Nabi, laqad utiya hadza mizmar min mazaya Daud. Sungguh kamu wahai Musa sudah diberikan suling seperti sulingnya Nabi Daud. Dan ini juga salah satu bagian yang diartikan oleh para qari, mereka memperbaiki suara, mencari suara yang baik untuk baca Al-Quran. Memang ya selain memang ada sejarahnya, disunahkan baca Al-Quran itu dengan suara yang baik. Ya ini mudah-mudahan jadi bahan juga untuk kita semua. Bagi bapak-bapak yang belum suaranya bagus, ya tolong diperbaiki. Kalau orang Sunda bilang digunggurah, diperbaiki. Supaya apa? Supaya makhraj hurufnya jelas antara ha dengan kha dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari tafsir yang saya lihat. Ya. Kemudian ada hal lain misalnya yang perlu dikemukakan oleh kita tentang makna yang berikutnya, yaitu apa? Alanna
lahul hadid. Alanna lahul hadid. Allah melunakkan besi kepada Nabi Daud. Biasanya besi itu kan harus pakai api, dibakar dulu baru dipukul. Tapi tidaklah yang diberikan Nabi Daud. Sebesar apapun ya gampang saja Nabi. Apalagi besi-besi yang kecil, tiang listrik ya untuk membuat mobil, itu sangat mudah. Ini besi-besi yang besar ya, tanpa harus ada api dan tanpa harus dipukul. Ini ada satu luar biasa ya. Nah kemudian ada kisah kenapa Nabi Daud itu diberikan oleh Allah bisa membuat baju besar dan alat-alat yang dibutuhkan pada saat itu. Ini menurut para ahli tafsir seperti dalam Ibnu Katsir, di dalam tafsir Baghawi, dan saya juga lihat tafsir Sawi Al-Maliki. Ini ada sababnya. Sababnya begini, Nabi Daud itu sebagai nabi dan rasul, juga sebagai raja, kepala negara, sering turun ke bawah, yaitu bertanya tentang kinerja. Jadi bukan sebelum jadi kepala urusan atau kepala bagian atau sebelum punya tugas dia turba, kemudian sudah berhenti dari sudah dapat jabatan dia berhenti, bukan. Justru Nabi Daud turbanya itu ingin tahu tentang kinerjanya ketika dia sedang menjadi raja. Jadi mungkin ada terbalik ya, kalau sekarang kan suka terbalik begitu itu saya. Kalau waktu sebelum jadi pemimpin turba, kalau sudah jadi pemimpin duduk di kursi. Tapi Nabi Daud tidak begitu. Justru Nabi Daud berkeliling bertanya tentang kinerjanya. Di dalam salah satu kisah itu, Nabi Daud selalu bertanya kepada orang-orang ada sekitarnya. Saya ingin bertanya kepada kamu, tapi Muntana kira artinya sendiri Nabi Daud. Tidak ada yang tahu bahwa itu Nabi Daud. Saya akan bertanya bagaimana kinerja Daud sebagai raja, sebagai pemimpin. Kemudian di dalam itu asna, semua memuji. Daud itu tidak ada kekurangan, memuji, baik sekali kinerjanya. Kemudian karena semua memuji, khawatir Nabi Daud lepas, kemudian Allah mengutus malaikat menyerupai manusia. Sebab yang ditanya itu yang tidak kenal. Ya tentu ya, kalau kenal kepada Nabi Daud kan terjebak nanti, tidak kenal. Allah mengutus malaikat menyerupakan manusia, dan Nabi Daud tidak kenal, bertanya kepada manusia yang tadi dari malaikat itu. Ditanya, jawabannya apa? Nikma huwa laula hisalatin fi. Memang Daud itu seperti dibukakan oleh rakyatnya, baik sekali dia, seandainya dia tidak memiliki satu kekurangan. Daud itu orang hebat, pemimpin yang luar biasa, tetapi ada satu kekurangannya. Nabi Daud sebagai pemimpin yang disebut ada satu kekurangan, perasaan apa kekurangan Daud itu? Maka kemudian dijawab, innahu ya'kulu wa yaqamu iyalahu min baitil mal. Daud itu kekurangannya, dia suka ngambil gaji dari baitul mal. Jadi diberikan anak keluarganya itu dari hasil gaji dari baitul mal itu. Kalau sekarang mungkin kekurangannya dia jadi pejabat suka ngambil gaji dari pajak. Itu kekurangan, kata malaikat yang menjadi manusia itu. Lalu Nabi Daud sedih, kenapa saya harus punya gaji, kenapa sebagian dari baitul mal? Maka kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan satu usaha, suatu perusahaan atau suatu amal sabab untuk bisa menghidupi keluarganya. Dia berdoa kepada Allah supaya diberikan kekayaan untuk supaya tidak mengambil gaji dari hasil kerjanya, dari hasil kerajaan itu. Kemudian menurut para ahli tafsir sahabat-sahabatnya, Allah memberikan alannallahul hadid, diberikanlah kemampuan dia bisa membuat produksi dari berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu suatu pabrik yang ditangani sendiri di bawah bimbing wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia ada nabi dan rasul dan raja yang shadiq, raja yang benar dan jujur. Makanya di dalam berbagai tafsir tidak hanya baju besar, ya logikanya ya baju besar saja bisa, apalagi bikin jarum.
semua alat-alat rumah tangga dan kebutuhan masyarakat di bidang teknologi dikuasai oleh Nabi Daud, sehingga kaya raya Nabi Daud. Kekayaan Nabi Daud itu ada disebutkan bahwa setelah berhasil dibagi tiga, satu bagian yaitu untuk keluarganya, satu bagian yaitu untuk diberikan ke fakir miskin, dan 1/3 lagi disiapkan barangkali ada orang-orang yang membutuhkan, dan setiap hari dicicil dari hasil usahanya. Itulah Nabi Daud. Saya kira kalau semua aparatur negara, aparatur perusahaan tidak hanya untuk memperkaya diri, tapi untuk memberikan sedekah, infak dan kebutuhan rakyat, saya kira insya Allah cerminan ini perlu ditiru oleh kita. Sehingga Nabi Daud selain memang memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyatnya, disebut oleh Rasulullah SAW, terkenal hadisnya kan, karena Daud la yakulu ila min amri yadi. Nabi Daud itu tidak pernah makan kecuali di hasil karyanya sendiri, tidak pernah memberikan makan kepada keluarga, membeli baju, termasuk menjadi raja, tidak pernah kecuali hasil karyanya sendiri. Ya, ini tadi tentang salah satu penafsiran sendiri. Dan besi-besi yang besar itu ya seperti ya kita terhadap sebuah tali tambang yang sudah lunak, tinggal diputar saja. Tetapi ada Waqodi Pisardi di sini. Ini Waqodi Pisardi dia ilmu fisika dan matematikanya. Jadi Nabi Daud tidak sembarangan membuat baju besar, baju besi untuk perang, tapi Qodi Pisardi, wahai Daud, firman Allah, ukur dulu kan anyamannya. Jadi sebelum dibuat diukur dulu. Ya persis seperti kalau tukang jahit kan tidak sembarangan menjahit kan, diukur dulu kebutuhannya bajunya untuk badan berapa besarnya, kecilnya, itu diberikan buahnya Nabi Daud. Jadi betul-betul Nabi Daud sangat teliti untuk membuat kebutuhan rakyat, dan dari rakyat yang jelata sampai paling tinggi, semua diberikan pakaiannya oleh Nabi Daud. Sebab tadi bukan hanya besi sebenarnya, itu kan dalam tafsir Al-Hadid yang tidak pernah dibuat dan dilaksanakan oleh bangsa dan nabi lain, tapi Nabi Daud bisa, apalagi yang lainnya. Ya, makanya teknologi itu kan kaitannya dengan besi semua. Ya, tidak hanya apa yang ringan, tapi yang kerasnya, yang alat-alat diperlukan untuk teknologi yang berat. Nah, kalau misalnya teknik sipil itu kan ya namanya juga teknik sipil, tapi kalau sudah teknik yang berat, nah itu bukan makna yang sembarangan, bukan orang yang sembarangan. Dulu kita pernah kagum dengan seorang Habibie, itu bukan teknik sipil, bukan hanya menjahit baju, tapi Pak Habibie sudah bisa merancang sebuah pesawat yang jarak jangkau yang lebih cepat daripada yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Nah, ini luar biasa ya. Baik, berikutnya kalimat iman solihan. Iman solihan artinya beramal soleh, perintahkan kepada Nabi Daud. Iman solihan. Inna bima tamila. Ini dalam tafsir imalu misalnya ada Daud sebenarnya mau, tapi pertama yang diperintahkan oleh beramal soleh itu Daudnya sendiri dan keluarganya, yaitu Nabi Sulaiman dan seterusnya. Baik, saya kira ini bagian dari apa yang disebut di dalam salah satu bagian yang harus kita pahami ya. Jadi 8 hal tadi yang diberikan itu menjadi modal syarat untuk kita menjadi sebuah pemimpin, baik tingkat RT atau tingkat tinggi, atau pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga skala besar. Kita tetap harus mengacu kepada konsep yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Sedangkan berikutnya di ayat yang ke-12 yang 11 yaitu wali Sulaimanari guduha syahrun warwa syahrun. Sedangkan anaknya Sulaiman beda wahyu yang diberikan kepada Sulaiman, mukjizat yang diberikan. Nabi Sulaiman itu punya kelebihannya, pertama tadi Allah mengutus angin kepada Sulaiman untuk keperluan menjadi nabi dan rasul dan menjadi raja. Jadi kendaraan yang digunakan oleh Nabi Sulaiman itu adalah angin. Ya, kalau sekarang ya pesawat terbang ya mungkin seperti itu.
Nah, kalau dulu Nabi Sulaiman tidak punya pesawat terbang, tapi punya angin. Nah, itu angin dikendali. Berapa jangkauan angin itu? Di sini dijelaskan di dalam teksnya, guduha syahrun. Kalau pagi sampai zawal, sampai duhur, kalau angin yang dibawa Nabi Sulaiman itu kira-kira perjalanan 1 bulan. Ya, Nabi Sulaiman hanya butuh waktu pagi sampai zawal, sampai duhur. Demikian juga kalau Nabi Sulaiman pergi ba'da duhur sampai sore, itu juga perjalanan 1 bulan. 1 bulan itu dengan berjalan sehat dan cepat. Ada yang mengukur apakah perjalanan kaki? Tidak. Perjalanan unta yang sehat dan cepat. Perjalanan kuda yang sudah ditambat, yang sudah perjalanan yang cepat 1 bulan, itulah Nabi Sulaiman. Ya. Jadi pagi angin itu kecepatannya tadi untuk waktu 1 bulan perjalanan kuda yang cepat dan sehat. Makanya apa itu yang dimaksud tadi Sarol di sini kan ada jangkauan tadi daerah misalnya. Menurut Imam Hasan karena Sulaiman yagu min Dimishq, kemudian Nabi Sulaiman pagi-pagi kalau pergi dari Damaskus sampai Kustur itu hanya waktu memerlukan tadi dari dari pagi sampai ya tadi duhur. Kemudian perjalanan 1 bulan misalnya dari Ustur ke Babilonia itu cukup dari sore sampai dari duhur sampai sore. Pernah cukup jauh ke Babilonia itu. Babilonia kan di Irak, ya. Ini dari Palestina ke Irak cukup dari waktu tadi duhur sampai sore saja. Kemudian di ayat berikutnya, selain Nabi Sulaiman diberikan tadi kemampuan angin taluk dari Sulaiman, juga asalna lahu ainal kitab. Kami alirkan cairan tembaga. Saya lihat ditafsirkan Alkitab An-Nuhas. Cairan tembaga itu ngalir kepada Nabi Sulaiman dan bisa digunakan untuk semua rakyatnya. Untuk yang tadi punya kebutuhan dari tembaga, alat untuk membuat barang-barang keperluan sehari-hari, itu dialirkan dari kemujizat Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan di dalam tafsir dari Yaman ke Palestina. Coba bayangkan itu, ngalir seperti ngalirnya air. Dan ini juga mujizat Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk tadi asalna lahu ainal kitab, tembaga itu tidak bisa bercair dengan api, dengan yang lain tidak. Tetapi dengan sebab mujizat Nabi Sulaiman, sampai sekarang tembaga itu bisa dicairkan dengan api. Kalau dulu tidak. Tembaga itu satu benda yang tidak bisa dicairkan oleh yang lain, seperti batu saja begitu. Tapi sekarang tembaga itu bisa dicairkan dengan api dan dengan alat lain. Ini adalah satu mujizat Nabi Sulaiman untuk keperluan bangsa dan negara di dunia. Ini berapa tadi? Baru 2 ya. Baru 2 ya. Asalna lahu ainal kitab. Itulah mujizat Nabi Sulaiman yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Alat IT yang sekarang berkembang itulah salah satu mujizat Nabi Sulaiman. Sehingga di dalam tafsir Jalalain disebutkan Fa'ajriyat salas ayyam bila yarhina kajril ma. Kemudian wa amil nasu ila yaum bima a'ta Sulaiman. Bima utiya Sulaiman. Manusia bisa bekerja menggunakan tembaga dengan api, itu karena mujizat Nabi Sulaiman. Ini yang berapa? Yang kedua. Berikutnya yang ketiga, Nabi Sulaiman itu wa minal jinni may ya'malu baina yadi bi rabbih. Ada puluhan dan ratusan jin dan bahkan tidak terhitung membantu Nabi Sulaiman untuk keperluan mengurus negara, mengurus bangsa, mengurus rakyat Palestina. Jadi pembantunya itu Nabi Sulaiman bukan manusia biasa, tapi dari kelompok jin. Kelompok jin itu membantu kebutuhan seorang raja pada saat itu. Apa yang dikerjakan oleh jin di sini dijelaskan oleh para ulama, ya. Ada beberapa bagian sesuai dengan teksnya Al-Qur'an dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
an amrina di sini. Jadi ada ancaman malah di sini. Wa may yazik minhum an amrina dzuriku min adzabi sa'ir. Siapa saja jin yang menolak dan membangkang kepada perintah Allah, tidak taat kepada perintah yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, diazab pada situ. Sebab ya maaf, jin itu kan seperti manusia Pak. Ada jin yang mukmin itu diganjar. Tapi kalau jinnya dia menyimpang jadi kafir, disiksa. Ya, manusia juga itu. Kalau manusia yang mukmin, ya manusia mukmin namanya muslim. Kalau manusia yang membangkang namanya kafir atau munafik atau fasik. Tapi kalau jin yang membangkang namanya setan, ngikutnya ke iblis, gitu. Jadi ada yang bentuknya juga ada yang tadi mengurus manusia dan langsung oleh Allah diperintahkan. Ada yang jin yang jadi setan itu berbentuk seperti kilab, anjing dan binatang-binatang melata. Jin itu, ya ini wujud jin itu ada yang seperti binatang. Makanya ada orang dulu kalau melihat ular di kamar tidak boleh dimatiin, sebab itu jin membentuk ular. Ini maaf, saya lihat di dalam tafsir yang kontemporer ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i menafsirkan seperti itu. Kalau ada ular di rumah tidak boleh dibunuh, sebab itu jin. Itu. Jadi jin itu ada yang tadi membentuk seperti binatang-binatang melata. Ya. Kemudian nanti ada ya tadi jin yang kafir. Nah, di sini disebut wa may yazik aminu amrina. Siapa jin yang menolak dan membangkang kepada perintah Allah untuk tidak taat kepada Sulaiman, maka nubiku min adzabin sa'ir. Ya, baik di akhirat maupun di dunia. Tetapi dalam tafsir Sawi dijelaskan di dunia. Begitu ada jin yang tidak taat kepada Nabi Ibrahim, langsung Allah mengutus malaikat dan malaikat menurunkan saut. Ada cemeti yang keras, lalu dipukul itu ya hancur. Nah, dan itu selalu begitu. Ya. Sampai sekarang itu begitu. Kalau jin yang membangkang disiksa oleh malaikat, sama dengan manusia yang membangkang disiksa juga. Kita harus percaya manusia jin yang membangkang disiksa malaikat, sama dengan harus percaya ketika ada manusia membangkang disiksa juga oleh malaikat. Cuman bentuk siksaan yang berbeda. Seperti tadi bentuk tasbih ya dengan bahasa masing-masing. Gunung bertasbih dengan Nabi Daud, ya bahasa gunung. Burung bertasbih dengan bahasa burung, ya bahasa. Karena kita juga jangan pun manusia dengan burung beda bahasa. Manusia sendiri bahasanya beda. Bahasa orang Sunda, Jawa Barat dengan bahasa orang Padang kan beda. Itu bahasa. Apalagi dengan bahasa Inggris, itu masih se-Indonesia, senegara. Apalagi dengan bangsa burung, bangsa setan, bangsa gunung. Kita satu bangsa Indonesia, manusia juga, tapi bahasanya beda-beda. Jadi jangan dikira ketika Nabi Daud tadi berbaca tasbih kemudian seperti kita, enggak. Ya, saya lihat di dalam kitab Subul Salam tidak boleh membunuh katak kodok li'anna naqiqu tasbihun, sebab kakek koknya kodok bertasbih. Kan orang mah ditanya eta kodok kurang eta mah gitu ya kakek kok gitu, kumaha cebong mah sebuah kakek kayak padahal cebong juga bertasbih, cebong ya, baik cebong yang ya kelihatan atau tidak, kodok bertasbih, maka tidak boleh dibunuh kodok itu. Kenapa bertasbih? Makanya karena tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh dimakan. So kalau dimakan pasti mati. Bolehkah kita makan kodok? Saya pernah anekdot, boleh makan kodok kalau dimakan masih hidup. Karena yang dilarang kan bukan makannya, membunuhnya. Tapi ada gak yang makan kodok tidak mati? Coba, ada gak yang makan kodok tidak mati? Gak ada. Maka kalau tadi haram dimakan, karena ngebunuhnya dilarang. Itu dalam kitab Subul Salam. Saya dulu pernah rame, wah kodok itu halal atau haram? Itu saya sudah dulu mau bahas ya. Jadi tasbih yang dibaca oleh Allah berbeda bahasanya. Jangan pun beda bangsa, beda alam. Satu bangsa saja kita beda bahasa. Ini tadi kaitan dengan jin juga gitu. Jin disiksa oleh Allah berbeda dengan menyiksa manusia. Kalau membangkang perintah Allah. Apa yang dikerjakan jin? Nah, yang dikerjakan jin di sini diantaranya disebut ya malu lahu ma yasau min maharib. Jin bekerja sesuai kehendak Sulaiman. Nah, kalau ingin Sulaiman bikin ini, bikin. Nah, mayasa di sini.
Tapi dijelaskan apa yang diinginkan Nabi Sulaiman. Pertama, min maharib. Nabi Sulaiman ingin ada mihrab. Mihrab itu, Pak, ya ditafsirkan oleh ahli tafsir masjid. Sebab di masjid itu ada mihrab. Tapi bukan mihrab tempat imam sekarang. Bukan. Mihrab itu tempat yang tinggi. Itu ada tangganya, itu mihrab. Ya. Jadi makanya di zaman tadi rumah-rumah yang tinggi, gedung-gedung bertingkat, yang pakai darjah, yang pakai tangga. Kalau sekarang pakai lift. Kata Nabi Sulaiman, saya bikinkan gedung 70 tingkat pakai lift. Izin yang 70 tingkat pakai lift. Ya, saya ingin ada masjid di BCP, Masjid Al-Hidayah 4 lantai. Nah, dibikin oleh izin. Lemulaya Sulaiman di dia ini. Jadi itu kudu pakai besi, itu kudu pakai apa? Itu memakai tenaga kerja. Jadi Nabi Sulaiman langsung perintah dari Allah jin, tidak pernah pakai tenaga asing, apalagi dari Cina, tidak pernah. Ya. Jadi pokoknya jin langsung tenaga kerjanya. Kayak orang Cina segala. Ya, dulu juga ya, ada Cina. Jadi sebenarnya perintah apa saja yang diinginkan Nabi Sulaiman harus dilaksanakan, tidak disiksa. Itu satu. Sekali lagi, mihrab itu tadi tempat yang tinggi. Ya, makanya kenapa disebut maharib? Di sini disebut maharib karena memang ya tasbihan nabil abdiyal murtafiyah tadi. Ya, karena menyerupai tingkat tempat yang tinggi. Makanya bikin mihrab itu kan harus tinggi. Kalau misalnya masjid masih satu latar dengan makmum, itu bukan mihrab. Saya dari dulu pernah ditanya, Pak Kiai, boleh nggak bikin mihrab tapi tidak naik tinggi, sedikit lah gitu, 5 cm lah, harus tinggi dari tempat makmum, dari masjid, tinggikan. Apalagi mihrab sebenarnya yang ada tangga 1, 2, dan di situ hanya boleh imam, hanya khotib yang naik ke situ. Kalau makmum tidak boleh. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ulama itu hebat, imam itu hebat, imam itu tinggi, sehingga punya tempat yang tinggi. Itu mihrab. Tapi mihrab di sini menurut para ahli tafsir bukan mihrab yang masjid ini. Sebab mihrab yang masjid ini sudah adanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi mihrab ada mihrab yang dimaksud adalah bangunan-bangunan tinggi atau gedung-gedung tinggi, ya. Itu maksudnya tadi mihrab itu, ya. Bukan maksud laisal murad biha taqa allati taqibulha a'immatin minal masajid, bukan yang dipakai imam masjid. Mihrab di sini bukan. Meskipun ya kita juga menggunakan mihrab juga, ya. Sebab mihrab itu tempat yang tinggi atau tertinggi. Itulah diperintah oleh Sulaiman kepada jin. Kemudian tamasil. Apa itu tamasil? Tamasil ini jadi tamsal. Kullu syai'in mathluhu bisyai'. Sesuatu yang ada bentuk lainnya, gitu. Ada bandingannya. Makanya digambarkan seperti patung atau seperti foto. Itu juga zaman Nabi Sulaiman bentuk patung tidak dilarang. Kalau sekarang dilarang, ada hadis sahih. Makanya tamasil itu ya tamasil seperti foto. Kalau tidak merusak akidah, bikin foto di masjid ada gambar ulama, foto ulama, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dia ta'assub, dijadikan kultus dan disembah, itu tidak boleh. Foto sekalipun, apalagi patung. Jadi patung zaman Nabi Sulaiman tidak haram. Sekarang sudah ada hadis Nabi, patung tidak boleh. Nah, itu bedanya, ya. Syariat ini yang mungkin tadi harus dibedakan. Ya, karena itu kita harus paham tentang patung. Begini Pak ceritanya. Sebelum dulu ada larangan dari Allah, maka patung itu boleh. Kenapa? Karena itu satu seni karya seni yang memang bisa mempersoalkan, bisa orang semangat ibadah. Sama ketika misalnya ada dulu kalau ada gambar di masjid foto ulama, ya semangat dia. Di pesantren ini kan banyak foto-foto itu. Kalau selama untuk menyemangati orang datang ke masjid atau ke pesantren ada foto ulama, tidak dilarang, boleh. Tetapi kalau nempelkan foto jadi kultus, disembah-sembah, itu nggak boleh. Ya, Bapak. Jadi nanti maharib, ya. Kemudian ada jipan, kalau jawab, ada piring yang besar.
Inilah piring besar, konotasinya artinya seorang pejabat atau penguasa harus punya persiapan suplai makanan, konsumsi yang langsung dimakan, beras, jagung dan lain sebagainya. Ya, ini gambaran Jipan Kal Jawab. Dia harus menyediakan makanan yang untuk bisa disantap oleh rakyatnya. Kemudian ada juga kudur rasiat. Kalau kudur rasiat ini tadi ditafsirkan apa namanya, pariuk-pariuk yang ada di tempatnya. Ini ada sumbernya, sumber apa namanya, kekayaan alam itu harus diurus. Seperti Nabi Sulaiman mengurus sumber alam, lalu disuplai kepada masyarakat. Ini luar biasa. Bahkan saya lihat di tafsirnya itu Jipanun Kal Jawab itu bisa dikonsumsi untuk 1000 orang. Nabi Sulaiman menyiapkan makanan untuk 1000 orang itu dari satu piring, dari piring yang besar. Kemudian kudur rasiat, di sini ada yang tetap tegak untuk menjaga kekokohan sandang pangan dan papan. Kuat sekali kalau begitu bangsa kita, bangsa manapun, kalau mengacu kepada konsep yang dibawakan Nabi Daud dan Sulaiman, sejahtera. Dan kita sudah dari dulu juga ada undang-undangnya, ya, bahwa anak rakyat miskin, janda jompo itu ditanggung oleh negara. Cuman negara mana yang nanggungnya? Itu kan gak jelas. Bahwa pasal 33 kekayaan alam, emas, perak dan batu, timah dan lainnya juga harus diurus oleh negara, kembali ke negara. Cuman memang masih koma. Harusnya negara yang betul, kalau negara yang betul Indonesia. Kalau negara yang lain bertentangan, ya. Jadi ini kaitannya kudur rasiat. Makanya saya berikan judul hari ini, bagaimana seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, pemimpin suatu perusahaan, pemimpin di masjid. Yuk kita sama-sama mengacu pada konsep yang diberikan oleh kepada Daud dan Sulaiman. Insya Allah sejahtera. Makanya di sini sahabat ada baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, meskipun belum tuntas karena waktunya juga, ya. Sejarah itu memang harus lama, tetapi kita percepat saja bahwa hikmah manfaat dari belajar sejarah semuanya adalah untuk jadi cermin dalam kehidupan kita. Insya Allah mengitibar laqad kana fi qisasim ibratun lil albab. Sungguh sejarah masa lalu menjadikan contoh bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berpikir untuk bangsa, negara, termasuk juga untuk tetangga dan rumah tangga, termasuk diri kita. Insya Allah mengacu kepada apa yang dikonsep oleh Allah di dalam Al-Quran, diwahyukan kepada para Nabi, itu adalah cerminan hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.